Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan petugas lintas instansi yang mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi untuk meresmikan Waduk Lewi Keris keracunan makanan. Jalur Puncak Cisarua Kabupaten Bogor sudah bersih dari bangunan liar. Pedagang yang direlokasi mengeluh penghasilan mereka anjlok 90%. Bakal calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota mendaftarkan diri ke KPUD untuk jadi peserta Pilkada 2024. Puluhan petugas yang sedang bertugas mempersiapkan kunjungan Presiden ke Kabupaten Tasikmalaya mengalami keracunan massal setelah sarapan nasi kuning. Sebagian korban dirawat di Puskesmas Manonjaya dan sebagian kecil korban lainnya dirujuk ke beberapa rumah sakit di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Rabu siang puluhan orang datang memenuhi Puskesmas Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan keluhan pusing, mual, dan muntah-muntah. Mereka adalah anggota polisi, TNI hingga BPBD yang sedang bertugas di Bendungan Lewi Keris, Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka bertugas mempersiapkan kunjungan Presiden Joko Widodo yang hari Kamis dijadwalkan meresmikan bendungan tersebut. Menurut para korban, sebelum mengalami gejala keracunan, mereka Rabu pagi makan nasi kotak sarapan berupa nasi kuning dan lauk pauknya. Ini hari pemakan apa? Nasi boh. Isinya nasi apa? Nasi kuning. Lauknya apa aja? Matang. Ada yang aneh dari makanan itu? Nggak ada. Nggak ada ya. Berapa jam setelah makan baru terasa? Makan jam 8 lebih. Kalau rasanya udah alkohol. Sudah mulai kerasa mules. Nah, Langsung sekarang kondisinya gimana? alhamdulillah Udah baik kan ya? Emang lagi bertugas di mana tadi? di penjagaan. Oh, di Lewi Keris. Iya. Anu persiapan buat Iya, kunjungan Presiden besok Iya. ya. Korban keracunan massal pun terus bertambah. Ambulans yang membawa pasien terus berdatangan dan korban sudah mencapai 48 orang. Dari jumlah korban keracunan tersebut ada 4 pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya memburuk. Sedang korban keracunan lainnya dalam tahap observasi. Berapa pasien yang masuk, Dok? 48. 48. Kondisinya gimana saat ini? Alhamdulillah tertangani. Tangannya ya. Ada yang dirujuk, Dok? Ada dirujuk kurang lebih 4 ya. Ke rumah sakit. RSUD Kota Tasik sama Ya. JK. Kenapa kondisinya itu, Bu, yang dirujuk? Jadi perkembangannya Hah? Kurang signifikan, Kemudian nah. ada penurunan saturasi oksigen. Oh gitu. Jadi harus dirujuk ya. Nah, tapi yang lain gimana kondisinya, Bu? Terus dipantau. Terus dipantau ya. Alhamdulillah kebanyakan mengalami perbaikan. Nah, masih ada yang datang lagi atau gimana, Bu? Masih ada satu-satu. Dan menjelang sore, Puskesmas Manonjaya mencatat ada 50 korban keracunan yang dirawat dan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini mencapai 9 orang karena harus mendapatkan perawatan intensif. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya melalui Puskesmas Manonjaya juga telah mengambil sampel bekas makanan dan bekas muntahan pasien untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah di Bandung untuk mengetahui penyebab keracunan. Belum bisa bilang karena kemudian ada sesuatu dari makanan tapi belum juga lagi diteliti. Apa yang dilakukan tindakan dari puskesmas itu? Langsung pengamanan pasien, pertolongan pertama sesuai dengan SOP, kemudian pengamanan sampel. Apa aja yang diambil teh? Sisa muntahan, Sudah mudah. terus makanan yang masih utuh, makanan yang sisa dimakan. Itu rencana mau dibawa kemana? Bandung. Ke Bandung ke lab. Saat ini dugaan sementara keracunan disebabkan nasi kuning karena semua pasien mengaku mengkonsumsi makanan tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.
Kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor kini mulai bersih dari sisa-sisa bangunan liar yang dibongkar tanggal 26 Agustus lalu. Wisatawan pun bisa dengan leluasa menikmati pemandangan alam tanpa terhalang bangunan. Namun di sisi lain, para pedagang eks pembongkaran yang dipindahkan ke rest area Gunung Mas mengeluh jumlah pengunjung warung mereka sangat sedikit hingga omset penjualan anjlok 90%. Pasca pembongkaran bangunan tak berizin tahap 2 di kawasan Puncak Kabupaten Bogor 26 Agustus lalu, hari Kamis petugas fokus pada pembersihan sampah dan sisa-sisa puing bangunan dengan mengerahkan puluhan armada. Petugas juga memagari dan menanam pohon di lahan yang bangunannya telah dibongkar, mulai dari wilayah Naringgul hingga Warpat. Kita diusahakan targetnya hari ini selesai. Jadi dengan dikerahkan banyak armada sampah yang mengangkut puing, mudah-mudahan hari ini selesai. Untuk para pemilik sendiri seperti apa Pak setelah ditertibkan ini? Ya di lapangan ini pemilik dia mengambil besi-besi untuk mungkin untuk dimanfaatkan kembali. Tapi tetap ada waktu yang kita ambil untuk kita buang puing-puing tersebut. Selesai. Kini kawasan Puncak tampak bersih dan pemandangan bisa terlihat langsung dari pinggir jalan, tidak terhalang seperti dahulu pada waktu masih berderet bangunan dan PKL. Namun pengguna jalan meminta agar Pemkab Bogor memasang lampu penerangan jalan agar bisa berkendara lebih aman di malam hari. Gimana? View-nya bagus sih, ini jadi kelihatan jelas ya. Soalnya kalau dulu mah kan tutup warung gitu, alang warung. Jadi ya kalau sekarang mah lebih enak lah dilihatnya gitu. Jadi vibes puncaknya gitu kerasa banget gitu, udaranya jadi lebih sejuk lah. Tapi ya mungkin kalau malam harus ditambah penerangan aja gitu. Soalnya kan masih banyak jalan yang pada gelap gitu. Pasca pembongkaran, sebagian para pemilik warung dan restoran sudah mulai menempati tempat relokasi di rest area kawasan Gunung Mas Puncak. Sebagian pedagang sudah berjualan di sini sejak pembongkaran tahap pertama awal bulan Juni lalu. Namun, karena belum banyak orang yang tahu bahwa pedagang makanan yang dibongkar bangunannya dipindahkan ke rest area kawasan Gunung Mas, omset penjualan mereka anjlok hingga 90%. Di sini udah alhamdulillah aja. Udah alhamdulillah, biarpun nggak sama yang di jalan ya, pendapatan juga jauh berbeda, tapi kita syukurin aja dah apa yang kita jalanin hari ini ya alhamdulillah gitu. Ada buat jajan anak sekolah mah. Itu berapa kali lipat tuh bedanya dengan yang waktu Ibu 90% kayaknya. 90% ya? Kalau di jalan ya, kalau kita gadang ya malam Sabtu malam Minggu adalah buat nabung hari Seninnya. Kalau di sini mah buat belanja lagi juga udah alhamdulillah ada buat belanja juga gitu. Kalau di sini Sabtu Minggu nggak ketemu, nggak ada tamu. Kalau hari Senin sampai hari Jumat ada yang bikin akte, yang ngebenerin KTP adalah yang jajan ke sini gitu. Para pedagang berharap ada upaya dari Pemkab Bogor untuk mempromosikan rest area Gunung Mas sehingga jumlah wisatawan yang datang bisa bertambah dan penjualan mereka bisa meningkat. Apalagi di akhir tahun ini, para pedagang bakal mulai dikenakan kewajiban membayar sewa kios oleh pengelola rest area Gunung Mas. Kalau sekarang masih gratis, Selama berapa bulan? Selama 6 bulan. Nah nanti udah mau tahun baru, kita udah mau pembayaran. Katanya sih ini juga baru dengar ya, 13.000 sehari. Sama nanti keberatan nggak dengan adanya? Kalau sebenarnya kalau dibilangin kecil, tapi kalau dibulanin itu gede juga kan gitu. Mudah-mudahan sih kalau emang banyak pengunjung mah nggak keberatan. Mending pokoknya banyakin lah pengunjung ke sini. Terus bikin lagi rest area ini rame karena ikonnya Puncak itu sekarang rest area gitu. Penataan kawasan Puncak tahap 1 telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 terhadap 330 bangunan liar. Sedang penataan kawasan Puncak tahap 2 tanggal 26 Agustus membongkar 196 bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalur Puncak. Tanah bekas bangunan yang dibongkar akan dikembalikan menjadi jalur hijau dan dibangun jalur pejalan kaki untuk warga berolahraga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.